Di sore hari itu, Ibu Pina memaksa meminjam motor Ibu Rika, padahal Ibu Rika sedang ingin menjemput anaknya. Bu Rika mau kemana? Ini Bu, saya mau jemput anak saya di sekolah. Saya boleh minjem motor dulu nggak sebentar? Penting banget ini. Saya mau ke Indomaret. Indomaret di pertigaan itu. Aduh, maaf banget Bu Pina, nggak bisa. Ini saya udah telat jemput anak saya di sekolah. Gurunya tadi udah WA ke saya. Halah, jemput anakmu kan bisa nanti. Kalau enggak, suruh jalan kaki aja. Kan bagus, sehat. Tolonglah, saya bener-bener darurat ini. Saya mau ke Indomaret. Cuma sebentar doang kok, paling 10 menit. Bu Vina, anak saya kan masih kelas 1 SD, masa disuruh jalan kaki? Bahaya Bu, udah ya, saya buru-buru banget ini. Kamu itu sama tetangga kok pelitnya minta ampun ya. Saya ini cuma minjem sebentar. Kita ini sebagai tetangga harus saling bantu. Jangan pelit-pelit. Bu Vina, apa-apaan? Motor saya kok dimatiin? Sini kuncinya. Udah kamu turun dulu. Awas sana-sana. Ibu ini keterlaluan ya. Udah nggak usah lebay Rika. Saya cuma pinjam sebentar. Udah ya, saya jalan dulu. Ibu Pina mengembalikan motor pinjaman tersebut setelah berjam-jam lamanya dengan kondisi bensin yang sudah habis. Ya ampun, ini udah mau maghrib. Katanya cuma 10 menit doang ke Indomaret. Untung aja tadi si ayah pulang kerja langsung jemput si Ade ke sekolah. Nih Rika, motor kamu aku balikin. Bu Vina gimana sih? Katanya cuma 10 menit doang ke Indomaret. Tapi ini apaan? Ini udah mau maghrib Bu. Aduh Rika, santai aja kali. Tadi itu saya nggak sengaja ketemu temen lama saya di jalan. Terus saya mampir ngopi-ngopi dulu sebentar. Udahlah, masalah kecil begitu aja kok dibikin ribut. Yang penting kan motor kamu udah saya balikin. Astaga, Bu Vina, ini kok bensinnya sampai habis begini? Tadi motor saya masih ada bensinnya loh. Atau itu masalah kamu lah. Kok nyalahin saya? Harusnya kamu tadi diisi dulu itu full bensinnya. Lah, kok marah nyalahin saya sih? Ibu kan yang pakai motor saya. Harusnya ibu dong isiin bensinnya. Gak tahu diri banget sih jadi orang. Jaga ya mulut kamu. Saya ini kan cuman pinjem motornya, bukan pinjam bensinnya. Pelit amat sih kamu itu jadi tetangga. Pantesan hidup kamu susah terus. Astagfirullahalazim, Bu Vina. Ibu yang gak tahu sopan santun, malah saya yang dikatain pelit. Udah males saya ngomong sama orang pelit kayak kamu. Gak level. Awas aja ya Bu Pina, kalau nanti mau pinjem motor saya lagi, gak bakal saya kasih, kapok saya. Malam harinya, Ibu Pina kembali meminjam barang tetangganya. Dia ke rumah Ibu Yani untuk meminjam setrikaan. Assalamualaikum Bu Yani, permisi. Waalaikumsalam. Bu Pina, ada apaan ya? Malam-malam ke rumah saya, tumben amat. Ini loh Bu Yani, saya mau minta tolong. Boleh nggak saya pinjem setrikaan baju sebentar? Penting banget ini. Saya mau nyetrika baju saya buat kondangan besok pagi. Setrikaan di rumah saya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Aduh, gimana ya? Kenapa Bu? Tolonglah, saya minjam sebentar aja. Saya bukan gak mau minjemin, tapi setrikaan saya ini masih baru. Saya takut setrikaan saya kenapa-napa. Soalnya saya dengar cerita tentang ibu dari Ibu Rika, katanya ibu itu... Halah, gak usah didengerin si Rika mah. Dia mah emang lebay, pelit orangnya, suka melebih-lebihkan masalah. Cuman perkara kecil aja digede-gedein. Tenang aja Bu Yani, saya mah kalau minjem barang orang selalu hati-hati kok, gak bakal rusak. Aduh, gimana ya? Udahlah Bu Yani, jangan banyak mikir. Saya nggak punya banyak waktu ini. Keburu malam. Sama tetangga mah nggak boleh pelit. Harus saling menolong. Ya udah, iya. Tunggu sebentar ya. Saya ambil dulu setrikaannya. Najis, lebay banget. Cuman minjem setrikaan aja, pakai kebanyakan mikir.
Ini ya Bu setrikaannya. Tolong hati-hati ya dipakainya. Jangan sampai rusak, soalnya masih baru. Iya, aman. Ya udah, saya pakai dulu ya setrikaannya. Nanti saya balikin lagi. Ibu Pina mengembalikan setrika yang rusak dengan cara dilempar ke teras rumah Ibu Yani. Astagfirullahalazim, suara apa itu? Ibu Pina, ibu kenapa? Kok setrikaan saya dilempar begini? Itu setrikaan kamu rusak tuh. Masa tadi baru mau saya coba colokin listrik di rumah saya, langsung konslet. Untung aja rumah saya nggak kebakaran. Nyusahin aja setrikaan kamu itu. Loh, kok ibu nyalahin saya? Terus kok ini setrikaannya kayak beda ini Bu? Ini bukan setrikaan saya, beda banget ini. Apaan sih? Itu punya kamu. Kamu itu kalau minjemin yang ikhlas lah. Jangan nuduh-nuduh saya kayak gitu. Terus gimana ini? Baju saya pada lecek semua. Nggak bisa kondangan saya besok. Atau itu mah bukan urusan saya lah. Ini gimana Bu? Ini mah saya yakin bukan setrikaan saya. Setrikaan saya yang tadi mana Bu? Balikin. Heh, Yani, gak usah fitnah kamu ya. Memang barang kamu aja itu yang kualitasnya murahan. Baru dicolok udah rusak. Harusnya kamu yang ganti rugi ke saya. Listrik di rumah saya konslet tuh. Butuh biaya buat ngebenerinnya. Wah, Ibu Pina ini memang kurang ajar ya. Saya 100% yakin ini bukan setrikaan saya, Bu. Saya nggak ikhlas ya. Setrikaan saya diganti sama barang rusak begini. Lama-lama kamu ini ngelunjak ya, Yani. Udah jelas-jelas itu setrikaan kamu bikin konslet di rumah saya. Udahlah, males saya ngobrol sama tukang fitnah kayak kamu. Astagfirullahalazim, Bu Pina. Ternyata bener ya apa kata Bu Rika. Ibu Pina ini memang orang gak tahu diri. Keesokan harinya, Ibu Vina mendatangi rumah Ibu Fatimah untuk memaksa meminjam Magicom untuk memasak nasi. Assalamualaikum, Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Ibu Vina, ada apaan Bu? Pagi-pagi banget udah ke rumah saya. Ini Bu Fatimah, saya mau minta tolong. Saya boleh minjem Magicom gak sebentar? Saya mau masak nasi. Suami saya udah lapar banget ini mau sarapan. Lah, emang ibu nggak punya Magicom ya? Punya sih, cuman Magicom saya itu lagi rusak. Belum saya servis. Aduh, gimana ya Bu Vina? Nggak bisa Bu, soalnya saya mau masak nasi nih buat sarapan keluarga saya juga. Maaf ya Bu. Ya elah, jangan pelit atuh jadi orang mah. Kan kamu bisa beli nasi uduk itu di depan. Lebih penting saya ini tolong. Kasihan suami saya di rumah. Bentar doang kok. Nanti kalau udah beres masak nasinya, saya balikin lagi. Atuh nggak bisa begitu Bu. Anak sama suami saya juga kan mau sarapan. Ya ampun, pelit banget sih kamu jadi orang. Cepetan Bu Fatimah, saya minjem Magicomnya sebentar. Saya nggak punya banyak waktu ini, keburu siang ntar. Lah, kok ibu maksa sih? Saya kan udah bilang nggak bisa Bu, nggak bisa. Halah, cerewet. Loh, ngapain Bu? Kok ibu lencang banget? Main ambil-ambil aja itu Magicom saya. Udah jangan berisik, saya mau pakai dulu ya sebentar. Nanti kalau udah beres saya balikin. Astagfirullahalazim, Bu Vina, ibu ini bener-bener keterlaluan ya. Saya kan udah bilang jangan pinjem, mau saya pakai. Udah nggak usah lebay. Udah ya, saya pergi dulu. Bener-bener gila itu orang, gak tahu diri, kurang ajar banget. Karena tidak kunjung dikembalikan, Ibu Fatimah akhirnya mendatangi rumah Ibu Vina untuk mengambil kembali Magicom miliknya. Permisi Bu Vina, Ibu Vina, mana Magicom saya? Keluar Bu. Berisik amat sih Fatimah. Nih saya balikin nih Magicom kamu. Loh, kok ibu sewot sih? Harusnya saya yang marah. Gara-gara ibu lama banget balikin Magicom saya. Saya diomelin sama suami saya. Gara-gara gak ada nasi buat sarapan. Heh Fatimah,
Bilangin ya sama suami kamu itu, jangan kayak gitu sikapnya, jangan kurang ajar. Saya ini kan cuman minjem sebentar, jadi laki-laki kok nggak sabaran amat. Masa perkara sarapan saja sampai marahin istri, harusnya tuh dia maklum. Saya kan tetangganya lagi butuh bantuan. Astaga, kok ibu malah menyalahkan suami saya? Ibu kan yang maksa tadi pagi sampai bikin kami kelaparan. Sebentar, perasaan ini bukan magicom saya deh. Ini mah bukan punya saya, Bu. Apaan sih? Pikun kamu itu ya? Masih muda sudah pikun. Sudah jelas-jelas itu magicom kamu yang tadi pagi saya pinjam. Gak mungkin, ini bukan magicom saya, Bu. Saya nggak pikun. Udahlah, gak usah banyak omong kamu Fatimah. Pergi kamu dari sini. Kesel saya kamu tuduh-tuduh. Loh, Bu Vina. Astaga, dasar ibu-ibu gak tahu diri. Para ibu-ibu tetangga Ibu Vina yang sudah muak berkumpul di pos ronda untuk merencanakan pembalasan kepada Ibu Vina. Sumpah ya Bu, saya gedek banget dengar cerita ibu. Ternyata bukan saya doang korbannya. Setrikaan baru saya yang dibeli 2 hari yang lalu dituker sama barang rongsok sama dia. Pas saya tanya, dia malah ngamuk-ngamuk. Iya Bu Yani, Bu Rika, saya juga bener-bener gedek sama dia. Magicom saya jadi korbannya. Habis saya dikata-katain kemarin sama dia. Dibilang pikun lah, dibilang tukang fitnah lah. Kurang ajar banget dia. Nah, bener kan apa kata saya kemarin? Si Vina itu emang orang yang gak tahu diri. Motor saya kemarin dipakai lama banget sama dia. Pas dibalikin bensinnya habis. Terus saya omelin kan. Dia malah ngamuk-ngamuk, ngatain saya pelit. Terus saya disumpah-sumpahin lagi sama dia. Kesel banget saya. Ini gak bisa dibiarin nih ibu-ibu. Gimana kalau kita gerebek aja ke rumahnya ibu-ibu? Soalnya feeling saya barang-barang ibu-ibu itu ditukerin sama barang rusak. Saya yakin pasti barang-barang ibu itu ada di rumah dia. Tapi pastiin dulu suaminya gak ada di rumah ya. Kalau memang kecurigaan kita benar, kita langsung gerebek saja rumahnya. Wah, setuju saya. Kita samperin aja besok rame-rame. Oke, besok siang kita kumpul lagi di sini ya. Hari eksekusi pun tiba. Para ibu-ibu melakukan penggerebekan ke rumah Ibu Vina. Lihat tuh, Bu Yani, Bu Rika, gak salah lagi. Itu pasti magicom punya saya. Terus itu ada setrikaan tuh. Itu setrikaannya Ibu Yani bukan? Astaga, iya bener. Itu setrikaan saya. Bu Vina, keluar kamu. Keluar. Ada apa ini? Siang-siang begini gedor-gedor rumah saya. Udah kayak preman aja kalian itu. Kebangetan ya. Ternyata selain gak tahu diri, Ibu Vina itu ternyata maling. Jaga mulut kamu ya. Datang-datang marah-marah terus langsung fitnah begini. Udah kalian pergi sana. Males saya ngobrol sama orang-orang pelit sama tukang fitnah kayak kalian. Gak usah banyak keomong kamu Bu Vina. Kita udah tahu magicom punya Bu Fatimah sama setrikaan punya Ibu Yani ada di dalam kan? Awas minggir. Jangan sembarangan masuk ke rumah orang ya. Keluar kalian, keluar. Gak usah ngeles lagi Bu Vina. Ini apaan? Ini setrikaan saya ini. Ini punya saya. Lepasin Bu Vina. Ini setrikaan saya. Gak mau, ini punya saya. Lepas gak? Aduh, muka saya melepuh. Tolongin saya ibu-ibu. Wajah saya panas banget. Tolong panggilin dokter. Ayo kita sekarang laporin ke Pak RT sama Pak RW. Biar satu kampung tahu kalau Ibu Vina ini selain gak tahu diri, dia juga maling. Jangan Bu Rika, jangan Bu, tolongin saya. Aduh sakit banget ini wajah saya. Bodoh amat, gak peduli, gak sudi kita bantuin kamu. Ayo ibu-ibu, kita pergi. Keserakahan dan hilangnya rasa tahu diri hanya akan meruntuhkan martabat kita sendiri. Saat kita mengabaikan amanah atas hak orang lain, kita tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi sedang menghancurkan kehormatan diri. Ingatlah, harga diri yang hancur tak akan pernah bisa dibeli kembali. Slebeo.